Soalnya kan Pak Oli ini kan garis kerasnya Mbak Puan Maharani. Sekarang udah ke Pak Ganjar, udah legowo. Artinya kita pasti legowo. Ada dua perempuan dengan kebesaran hati memberikan jalan pada seorang Ganjar Pranowo. Dan ini adalah kedua kalinya Ibu Megawati memberikan kesempatan kepada orang lain. Katanya nih, Pak Ganjar ketika akan dicalonkan atau diumumkan untuk menjadi calon presiden dari PD Perjuangan, disuruh menandatangani kontrak. Kalau nanti terpilih jadi presiden, semua menteri itu harus atas izin ketua umum. Dan yang sekarang selalu menjadi headlines adalah cawe-cawe. Ya. Tapi memang ada ikutannya sih demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau yang mau 3 periode berkuasa harus belajar dari Pak Oli. Ya. Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Ketemu lagi di Kamar Rossi. Kali ini saya memang sudah lama sekali ingin mengundang tokoh yang satu ini. Kenapa? Karena di tengah pencapresan urusan pemilu 2024, tokoh yang satu ini begitu penting untuk kita dengar insight-nya atau pemikirannya, termasuk pengalaman politiknya. Ia adalah Gubernur Sulawesi Utara, tapi sekaligus juga Bendahara Umum PD Perjuangan selama 3 periode dan Ketua DPD PD Perjuangan Sulawesi Utara. Pak Oli Dondo Kambe. Pak Oli, terima kasih udah menerima undanganku. Ya. Akhirnya. Saya sebenarnya berterima kasih karena saya kan jarang Mbak Rossi tampil, tapi karena Mbak Rossi yang undang, saya hadir di tempat ini. Susah sekali minta waktunya Pak Oli ini ke Cina, ke Rusia, ngapain Pak Oli? Ya kan gubernur, Mbak. Kita harus promosikan daerah yang kita pimpin. Nah saat ini kan Cina itu menjadi tempat pelancong yang paling banyak. Setelah pandemi kan kita kurang, jadi harus lakukan lobby pertemuan-pertemuan lagi dalam rangka turis datang. Begitu juga di Rusia. Rusia kan kita lihat banyak sekali turis datang ke Bali. Tentunya saya datang ke sana sekaligus juga saya diundang bicara di dalam pertemuan forum ekonomi Eurasia di sana. Sekaligus juga kita ketemu dengan wali kota Moskow untuk membangun patung Soekarno di kota Moskow. Dari beberapa kali kita mau janjian ketemu Pak Oli, ke Cina oke lah, reschedule. Ke Moskow oke lah, reschedule. Yang terakhir saya dapat kabar ternyata Pak Oli membawa Pak Ganjar Pranowo ke Sulawesi Utara setelah diumumkan oleh Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati sebagai calon presiden dari PD Perjuangan. Emang undangan Bapak mengundang Pak Ganjar? Ya memang tugas saya karena saya banyak perjalanan mempromosikan Sulawesi Utara. Pas kesempatan waktu itu hari libur, Pak Ganjar hanya bisa berjalankan hari libur. Jadi saya manfaatkan Pak Ganjar berkunjung ke Sulawesi Utara, memperkenalkan kepada tokoh-tokoh masyarakat di Sulawesi Utara, baik pada imam, dan kita kesempatan itu kita kan ada halal bihalal. Nah, halal bihalal yang pemerintah provinsi, pemerintah Kota Manado, dan masyarakat. Nah, disitulah saya memperkenalkan Pak Ganjar di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara, agar supaya mereka tidak kaget, Mbak. Siapa calon pemimpin ke depan? Oh, soalnya kan Pak Oli ini kan garis kerasnya Mbak Puan Maharani. Sekarang udah ke Pak Ganjar, udah legowo. Ya, artinya kita pasti legowo. Karena kan sudah diberikan mandat oleh Ibu Ketua Umum untuk Pak Ganjar ditugaskan kembali menjadi lebih tinggi. Kalau dulu jadi gubernur, sekarang jadi calon presiden. Dan kita harus legowo karena pertimbangan-pertimbangan yang saya lihat yang dilakukan oleh Ibu Megawati selalu melihat suara rakyat. Ya toh, orang tua pasti tidak mungkin tidak sayang anak. Tapi Ibu Mega mempunyai suatu kemampuan dalam mengolah bagaimana menjaga bangsa dan negara ini. Tentu dia harus bertanya kepada semua orang dan kepada masyarakat. Sehingga itulah kehebatan Bu Megawati dalam rangka kembali memutuskan Ganjar menjadi calon presiden. Saya tahu Pak Oli kan juga yang berharap, seperti juga
banyak dari timnya Mbak Puan berharap Mbak Puan yang dipilih oleh Ketua Umum PD Perjuangan untuk sebagai calon presiden begitu. Dan banyak orang juga bilang, kalau Bu Mega pasti putrinya gitu. Saya sendiri melihat bahwa Pak Oli itu termasuk yang dipanggil oleh Bu Mega membicarakan ini. Betul ya, Pak Oli? Ya memang, ya pasti loh. Namanya bendahara 3 periode masa nggak diajak ngomong-ngomong. Jadi kalau yang ya mau kan? 3 periode berkuasa harus belajar dari Pak Oli. Ya. Bisa 3 periode kalau Pak Oli. Jadi artinya gini, kenapa di dalam kita mendukung Mbak Puan itu bukan sekedar pribadinya, Mbak. Karena kita tahu Mbak Puan ini punya pengalaman yang lengkap sebagai seorang politisi. Ya kan? Dia pernah menjadi anggota DPR sekaligus ketua fraksi, tiba-tiba jadi eksekutif, Menko lagi eksekutifnya. Bukan main-main, Menko membawahi berapa menteri, tiba-tiba jadi ketua DPR. Jadi kriteria sebagai politisi udah lengkap. Tapi jadi wajar ketika pendukung Mbak Puan merasa bahwa ya Mbak Puan bisa untuk naik lagi ke pentas yang lebih tinggi. Dan tentunya juga satu hal, kita tidak bisa lupakan bahwa kakeknya Mbak Puan adalah putra bangsa, ya toh, yang membangun itu. Jadi garis ini yang kita lihat juga di situ. Jadi apa salahnya kalau kita memberikan kriteria Mbak Puan cocok jadi pemimpin negara kita. Ya. Pak Oli saya lihat waktu pengumuman itu ya Pak Oli di Bogor. Selain ada Ibu Ketua Umum, ada Mbak Puan, ada Mas Nanan. Tentu sang calon juga ada, itu ada Sekjen, ada Pak Pram, ada Pak Oli juga. Itu benar-benar silent operation ya untuk jadi memang bukan persoalan silent operation. Dan kita memang Ibu yang memutuskan karena mandat dari partai dalam kongres sudah memutuskan bahwa Ibu Ketua Umum akan memutus segala sesuatu. Walaupun kita ada pembicaraan, tetapi kita tahu Ibu akan memilih hari yang pas. Jadi 21 April itu sebenarnya benar-benar dadakan? Memang 21 April itu benar-benar sangat dadakan. Walaupun ada pembicaraan tapi sangat dadakan dalam Ibu melakukan kontemplasi kapan untuk mengumumkan. Nah, saya rasa Ibu memilih itu tanggal 21 April itu bagaimana memperlihatkan bahwa perempuan itu menjadi salah satu contoh. Kan di mana-mana orang bilang surga itu ada di belakang kaki Ibu, bukan di mana-mana, ya kan? Nah, tentunya Ibu memilih hari itu dalam rangka memperlihatkan bahwa perempuan itu dari zaman dulu sudah bisa jadi pemimpin, pendobrak segala sesuatu yang menjadi hal-hal hambatan-hambatan bagi kita. Siapa pada zaman itu bisa mendobrak itu? Cuma era Kartini, dari gelap terbitnya terang. Nah, inilah Ibu pilih hari perempuan itu. Karena memang dua perempuan ini sangat-sangat, bagi pribadi saya, sangat-sangat memang mempunyai kemampuan yang sangat hebat. Karena pertama, Bu Mega melihat hal ini sampai memilih Ganjar sebagai calon presiden. Mbak Puan dengan legowo menerima Ganjar sebagai calon presiden, walaupun garis orang bisa melihat kemana-mana bahwa gak mungkin Bu Mega memilih di luar Mbak Puan. Yeah. Tapi pada saat diumumkan, begitu besar hati Mbak Puan menerima. Saya dengan Mbak Puan habis pengumuman acara, saya bareng Mbak Puan pulang ke Jakarta. Terus Mbak Puan lakukan buka puasa dengan keluarga. Malam lagi kita ketemu, ngobrol ketawa-ketawa. Jadi saya melihat bahwa Mbak Puan itu mempunyai kepribadian yang betul-betul berhati besar ya. Berhati besar. Di Hari Kartini, hari peringatan untuk emansipasi perempuan. Ya. Di hari itu ada dua perempuan dengan kebesaran hati memberikan jalan pada seorang Ganjar Pranowo. Dan ini adalah kedua kalinya Ibu Megawati memberikan kesempatan kepada orang lain. 2014 ya. Waktu itu kan nama Bu Mega masih diusung-usung, masih didorong-dorong untuk maju lagi. Bu Mega memilih memberikan pada Pak Jokowi. 2024 Bu Mega sebenarnya bisa saja dengan hak mandatori yang diberikan sebagai seorang ketua umum PD Perjuangan memberikan pada putrinya, tapi juga diberikan pada orang lain. Buat Pak Oli ini
luar biasa ya, menggambarkan seorang ketua umum yang... Dua tokoh perempuan ini memang sangat luar biasa. Satu tidak semerta-merta melihat keluarganya, yang satu begitu lapang hatinya menerima. Ya, saya lihat Mbak Puan sudah turun mensosialisasikan bahwa kita harus tekad bersama untuk membawa bangsa ini dengan Pak Ganjar Pranowo. Kalau orang lain saya rasa ogah-ogahan. Ini kemarin Mbak Puan kemana-kemana udah jalan terus untuk mensolidkan semua kader-kader PDI Perjuangan agar supaya satu suara. Pak Oli, gimana kalau masih ada misalnya nih ya pendukung yang Mbak Puan yang masih setengah hati membantu melancarkan jalan Pak Ganjar Pranowo? Di mana-mana pasti itu ada. Pendukung fanatikan itu pasti ada. Tapi dengannya besar hati Mbak Puan, mereka melihat dia turun dan kemana-mana membawa Pak Ganjar Pranowo, pasti semua legowo ngikut. Pasti ikut pemimpinnya dong. Kalau pemimpinnya udah legowo, masa para loyalisnya masih ke kiri ke kanan, kan nggak mungkin. Itu pasti lur. Makanya kita lihat pertemuan kemarin di Manado. Di Manado itu awal-awal semua Mbak Puan. Ya kan? Orang waktu survei paling tinggi calon presiden PDI Perjuangan Mbak Puan. Dan itu saya jelaskan ke Pak Ganjar. Mas, ini mohon maaf, di sini semuanya kan Mbak Puan. Ya saya tahu. Tapi kalau Mas datang, karena kita solid, saya sudah izin Mbak Puan, pasti kita disambut. Disambut ramai, dia lari pagi, acara pertemuan seluruh kader, anak ranting segala macam. Begitu ramai, semua solid bergerak. Karena semua melihat apa perintah ketua umum dan begitu legowonya Mbak Puan di dalam mendukung Pak Ganjar. Ya. Jadi kalau karena bagaimanapun juga ini tidak saja untuk kepentingan PDI Perjuangan, tapi seperti Bu Mega bilang ini penugasan untuk Indonesia. Gitu. Jadi kalau Mbak Puan aja udah bisa legowo, Pak Oli sebagai loyalis yang lain juga harusnya jangan setengah hati ya. Oh memang kita harus full speed ibarat katanya. Kalau kayak Formula 1 memang full speed ini harus ditancapkan. Memang penugasan-penugasan seorang kader di partai itu dalam PDI Perjuangan itu jelas dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita. Semua kan pasti partai punya anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tugas para anggota partai bagaimana ditugaskan untuk melakukan mensosialisasikan ideologi partai dan kepentingan masyarakat. Itu kan penugasan. Jadi saya kira penugasan-penugasan itu sama saya di mana-mana. Saya jadi gubernur juga ditugaskan bagaimana mensejahterakan rakyat Sulawesi Utara. Nah, itu tugas utama kita. Begitu juga jadi presiden harus melaksanakan kerja. Karena presiden itu menjalankan pemerintahan lewat visi misinya. Beda dengan dulu Mbak Rosi. Kita ada GBHN. Sekarang kan penugasan itu menjalankan visi misi. Jadi waktu dia jual visi misi kemana itu harus jalankan. Itulah yang partai tugaskan. Yang kamu harus lakukan ini loh. Ini loh. Nah, itu yang disampaikan penamaran masyarakat. Jadi partai mengawasi visi misi presiden itu. Itulah tugas partai. Itu yang sebenarnya tapi itu secara di persepsi publik petugas partai itu jadi konotasi yang sangat tidak salah. Iya, tapi kalau mereka melihat negatif hal ya, yang benar, jadi presiden melaksanakan tugasnya tadi, visi misinya. Nah, visi misi kan yang membuat para partai yang membuat. Bagaimana cara mensejahterakan rakyat. Nah, itu tugas partai. Pak Oli, banyak sekali sekarang beredar sebuah yang mengatakan bahwa aduh Pak Ganjar ini dianggap sebagai petugas partai karena salah satu buktinya katanya nih Pak, karena Pak Oli ada di Batu Tulis kan waktu itu. Katanya nih Pak Ganjar ketika akan dicalonkan atau diumumkan untuk menjadi calon presiden dari PD Perjuangan disuruh menandatangani kontrak. Kalau nanti terpilih jadi presiden, semua menteri itu harus atas izin ketua umum. Saya kira nggak ada kontrak-kontrak begitu, karena Ganjar kan ini dari awal sudah kader partai. Yang ada arahan-arahan dari Ibu Ketua Umum apabila kamu jadi presiden. Salah satu saya paling dengar bagaimana Ibu Mega mengarahkan Ganjar. Jangan kau lihat Ganjar kemewahan istana. Yang kau harus lihat sisi gelapnya istana.
supaya kamu tahu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Itu yang Bu Mega tekankan selalu. Ke kita pun, waktu saya mau jadi gubernur, Ibu Mega, jangan kau lihat kekuasaan yang kau punya. Kau harus lihat hal-hal lain di lingkaran-lingkaranmu itu. Itu yang kau harus jaga. Saya kira nggak ada lah. Kalau soal pembentukan kabinet, penunjukan menteri, semua. Ya kan pembentukan kabinet itu kan pengalaman Pak Jokowi semua kan diusulkan oleh partai. Mana ada yang tidak direkomendasikan oleh partai? Apakah itu bilang menjadi sesuatu supaya presiden ke depan dari PD Perjuangan Ganjar terikat? Kan pengalaman 10 tahun. Partai ini mengusulkan si A, partai ini mengusulkan A. Begitu juga pada saat ada partai menterinya yang kena kasus hukum, yang diusulkan juga dari ketua partai itu kan. Banyak kasus kejadian seperti hal-hal seperti itu. Jadi nggak benar tuh tanda tangan kontrak bahwa semua menteri dalam kabinetnya kalau Pak Ganjar terpilih harus seizin. Nggak ada lah, nggak ada seperti. Tapi realita kan seperti itu tadi saya katakan bahwa representasi menteri dari partai politiknya pasti atas persetujuan ketua umum. Kan begitu. Jadi kalau dari PD Perjuangan ya wajar. Nama juga yang diusulkan oleh ketua umum. Bukan berarti ketua umum PD Perjuangan mengatur semua kabinet. Semua kabinet. Ya sama kayak kemarin Golkar, Menpora mundur, Golkar mengusulkan 2 nama. Kan ketua partai yang ngusul 2 nama. Itu dari mana ya kok bisa ada? Ya toh. Bisa ada desas-desus bahwa tanda tangan kontrak. Ya artinya harus kan semua seizin Bu Mega. Sehingga kenapa saya tanyakan ini, Pak Oli. Jadi ini kemudian dikaitkan bahwa tuh kan benar boneka partai, tuh kan benar petugas partai. Kan gini, perlu kita lihat ke belakang, Mbak Rosi. PD Perjuangan dari survei-survei di mana-mana tidak pernah turun dari 20%. Nah ini kan ada kecemburuan. Kenapa sih PD Perjuangan di atas 20% terus? Nah caranya bagaimana supaya PD Perjuangan turun surveinya? Tentu harus digembosi dengan cerita segala macam. Itu kan strategi dalam pertarungan. Kalau mau menaikkan seseorang harus menurunkan. Gak mungkin ini naik, udah melewati persentase yang ada. Nah itulah penghabisan PDIP di mana-mana dikatakan sombong lah dan segala macam lah. Karena kecemburuan semua sebenarnya. Kenapa sih PDIP nggak bisa turun-turun? Semua sudah melakukan. Nah ini satu persoalan sini. Pengen dicari-carilah hal-hal yang supaya. Jadi Pak Oli lihat ini lebih ke arah untuk apa? Untuk mendiskreditkan kampanye negatif untuk PD Perjuangan. Nah karena tadi Pak Oli sudah bilang soal sombong. Saya banyak mendengar Pak Oli bahwa PDIP ini dibilang sombong gitu, mentang-mentang partai pemilu yang sudah menang 2 kali dan mau hat-trick katanya, tapi dan ya sombong lah gitu. Gimana menjawabnya? Ya itu yang saya katakan tadi, PD Perjuangan dianggap sombong karena pertama 2 kali kita menang, yang kedua kali ini juga kita bisa mencalonkan sendiri calon presiden, seolah-olah tidak perlu bicara dengan partai-partai lain, kita bisa jalan sendiri. Tapi kan selama ini kita tidak mau publis. Kita kan sudah bicara dengan semua partai-partai. Tapi kan mereka punya konsep sendiri. Yang sombong justru mereka. Ya kan? Bukan kita yang sombong. Mereka yang lebih dulu mencalonkan, memblok-blok sendiri. Bukan kita. Ya kan? Lebih duluan mengumumkan koalisi. Mengumumkan koalisinya semua tidak mau bicara sama kita. Seolah-olah kita dianggap tidak mau berbicara. Padahal kan kita berbicara. Makanya kemarin Hanura datang, P3 datang, ada beberapa partai lagi akan menyusul dengan kita. Jadi bukan sombong. Ada keterbukaan dulu dari diri kita supaya tidak katakan bahwa PD Perjuangan itu sombong. Cuma ya itu tadi, konotasinya itu tadi Mbak Rosi. Ada hal mereka melihat PD Perjuangan ini tidak pernah turun surveinya. Mau ada gelombang apapun, selalu masih tetap 20%. Nah ini kan jadi satu persoalan. Pak Oli, salah satu juga yang dianggap PD Perjuangan itu sombong adalah relawan tuh harus didaftarkan ke partai. Ini orang juga ngeliat sombong banget sih PD Perjuangan nih. Jadi artinya gini, dulu zaman Pak Jokowi juga yang ketua koordinator relawan Pak Eriko Sutarduga.
Jadi semua juga mendaftar di situ supaya kita tahu organisasinya jelas. Sekarang juga kita buka menampung relawan-relawan dalam rangka memenangkan Ganjar Pranowo. Ya jadi kenapa harus presiden. didaftarin? Biar aja mereka swadaya, mereka punya keinginan sendiri untuk mendukung Pak Ganjar misalnya. Kenapa harus didaftarkan ke PD Perjuangan atau di bawah PD Perjuangan? Ini bukan di bawah PD Perjuangan. Supaya tercatat bahwa kita di sana ada relawan loh. Di sini ada relawan loh. Bukan supaya dia di bawah PD Perjuangan, tidak. Bebas justru kita. Namanya relawan. Kenapa PD Perjuangan harus melihat bahwa ya dicatat gitu? Supaya kita kan tentunya orang bekerja ada rewardnya. Ya tuh kasihan dong, udah jadi relawan bekerja, satu saat kita nggak memberikan reward kepada mereka. Jadi kita, tapi kalau jangan-jangan tiba-tiba dia mengatakan relawan, terus tiba-tiba nggak kerja, orang lain yang kerja, dia yang ngotot-ngotot ribut-ribut, kami udah kan pengalaman kita ada kayak gitu. Nggak, soal gini Pak Pauli, sorry. Karena orang banyak yang bilang, males ngapain dengan kebebasan sendiri, partisipasi, mau dukung Pak Ganjar. Mereka tuh nggak bilangnya gini, ngapain harus di bawah Adian, males gitu misalnya. Karena langsung identik dengan partai politik. Enggak, jadi kan gini Mbak. Boleh silakan relawan kayak gitu biasa. Tapi kan aturan dalam undang-undang KPU kalau mau jadi tim pemenangan itu kan harus terdaftar. Jadi kita juga harus daftarkan di KPU. Ada relawan kita sekian banyak untuk memenangkan ini. Karena nanti kalau tidak terdaftar, dia kesaku-suku ke kanan, tiba-tiba dia pasang beliau bisa aja diturunkan. Karena nggak jelas, nggak didaftarkan di KPU dan Panwas. Jadi juga harus jelas ada aturannya, itu bukan nggak ada aturan. Makanya dalam rangka mempermudah para relawan kita daftarkan supaya kita lampirkan kepada KPU, ini loh ada relawan Ganjar di sini kan gitu. Oh, dan ini bukan berarti kemudian apa-apa harus minta izin partai. Enggak ada gitu. Namanya relawan. Harus tunduk pada ini partai. Kita justru kalau mereka kurang kita bisa aja kita mensupport. Tiba-tiba ada apa-apa kan. Tinggal koordinasinya yang ketua DPD kita. Ya toh mereka perlu apa. Ya kan di partai kita ada justru malah kita membantu mereka. Kalau mereka perlu bantuan, tapi kalau mereka bisa mandiri, ya kita berterima kasih, kan gitu. Kadang-kadang kan celetukannya gini, aduh jadi identik sama partai gitu, dan itu bikin misalnya seniman, yang lain-lain tuh merasa bahwa nggak mau identik sama partai gitu. Ya memang kita paham lah, banyak orang kan seorang kalau dia ikut jadi begitu jadi partisan, ya toh. Kita tidak mau partisan, dia mau bebas. Tapi kita juga nggak ada masalah. Asal tercatat aja bahwa kelompok ini jalankan untuk pemenangan Ganjar. Kalau dia nggak mau daftar juga nggak apa-apa. Tapi akan apa ke resikonya? Kalau resikonya nggak ada, cuma kan ada batasan-batasan aturan-aturan di KPU sama ini. Toh kalau dia bikin kegiatan besar, kalau nggak terdaftar sebagai pendukung Ganjar, bisa aja kan dibubarin. Justru kita membackup kegiatan-kegiatan para relawan, bukan membatasi dia bergerak seperti apa. Pak Oli ngerasa nggak sehati nggak dengan misalnya Pak Pandana Baban misalnya, atau misalnya ada beberapa yang lainnya melihat relawan Pak Jokowi, relawan Gibran, ini kayaknya beralih ke Pak Prabowo? Saya kira kita belum lihat ke dalam sekali. Ya kita tahu lah permainan politik, semua saling tahu lah. Namanya dunia persilatan. Saya kan sudah sekian lama ngikutin dunia persilatan politik kayak begini. Kita tahu lah pasti ada sesuatu lah. Tidak murni. Kan kita bisa lihat latar belakang yang muncul di samping Gibran, siapa-siapa orang-orang itu. Kan kita tahu. Apa? Ya kan? Bisa anak-anak yang sudah digiring-giring ke kiri kan bisa aja kita juga bikin seperti itu. Ada kelompok relawan A, kita ulas-ulas, goreng-goreng pindah kan gitu. Jadi Pak Oli nggak lihat ini serius ya? Saya nggak lihat ini satu hal yang sangat serius. Saya melihat bahwa ini dinamika di lapangan yang harus kita Pak Oli hanya gini loh Pak Oli, itu kan itu sebuah acara yang kemudian tersebar luas, diberitakan. Persepsi publik itu
juga cukup mencatat bahwa ini sebagai tanda Pak Jokowi melalui putranya itu memberikan restu pada Pak Prabowo loh. Hal itu kan, itu yang saya katakan tadi, kita kan tahu semua Mbak. Sebelum ada acara pas sudah kau kontak kita bikin acara ini ya, langsung di blow up kan. Itu bisa aja kan seperti itu, apalagi zaman sekarang. Medsos begitu gampang, acara pertemuan sudah disetting, langsung diviralkan. Kan seperti itu. Tapi kan orang taunya persepsi itu buat publik, wah tuh lihat relawannya Pak Jokowi sama Mas Gibran aja udah ke Pak Prabowo. Persepsi kan, politik itu kan persepsi ya, Pak Oli. Tapi makanya kita, kan ini masih panjang Mbak. Kita lihat aja pemerintah kemana ya toh, dalam rangka menjaga netralitasnya sampai di mana, kan begitu. Pak Jokowi juga tentu menjaga hal-hal seperti ini. Tapi kan kita nanti pada ujungnya kelihatan kemana sih arahnya. Karena Mas Gibran kan sampai datang ke DPP kan. Mas Gibran kan datang ke DPP ngobrol-ngobrol Pak Sekjen, ya kan. Tentu banyak hal. Kan di klarifikasi, ya saya kan pemerintah, kalau menteri datang gimana katanya. Kan itu. Jadilah itulah gampang dilihat lah Mbak. Urusan-urusan politik seperti itu. Banyak yang mengira atau menduga-duga rasanya Pak Jokowi ini ada dua nih arah dukungan. Karena berbagai survei ya Pak Oli, berbagai survei semua yang naik elektabilitasnya itu pasti yang mendapat endorse dari Pak Jokowi. Ya kita tidak bisa pungkiri karena dalam survei itu pemerintahan Pak Jokowi sama Pak Maruf Amin itu kesukaannya kan tinggi. Ya, approval ratingnya. Litbang Kompas bulan Mei ini 70%. 70-an kan. Pasti otomatis mereka punya, siapa yang dekat dengan pemerintah ini tentunya pasti akan naik ratingnya. Makanya Pak Prabowo kan ya seringlah komunikasi. Ya dia kebetulan dia menteri, jadi hari-hari lah ketemu lah. Kan situ. Mungkin kalau Pak Ganjar menteri juga hari-hari ketemu Pak Jokowi. Karena menteri ya. Karena menteri, ya kan? Ya. Kan bisa dilihat di situ. Orang melihatnya sepertinya Pak Jokowi memang memainkan politik dua pilihan. Belum bisa diterima karena kan semua belum secara resmi belum jadi capres. Ya toh, karena belum daftar ke KPU. Nah, kita lihat kan setelah jadi capres sampai di mana pemerintah atau Pak Presiden melihat hal seperti ini. Karena kan kita punya pengalaman loh. Zaman Pak SBY nyapres setelah daftar dia mundur. Ya ta dari Menko Polhukam. Menko Polhukam mundur. Pak Hatta Rajasa pada saat dia nyalon wapres, Asman Abnur mundur. Ya ta? Sekarang kan belum tentu. Masih seorang mengira-ngira, membayang-bayang siapa si calon. Nah, kita lihat nanti pada hari H, pada saat pendaftaran itu bisa lihat sejauh mana hal-hal seperti ini. Pak Oli, karena begini saya banyak bertanya ini pada beberapa tokoh. Saya mau tanya ini juga ke Pak Oli. Kenapa Pak Jokowi tidak langsung firm Ganjar Pranowo? Karena kan 21 April Ibu Ketua Umum sudah mengumumkan nama Pak Ganjar. Dan tapi kemudian kan ada musra, ada 3 nama di situ. Ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Erlangga. Kenapa nggak langsung aja diumumkan bahwa Pak Ganjar Pranowo gitu? Apalagi Pak Jokowi kan partai PD Perjuangan sudah memiliki calon sendiri. Tapi kan jelas bahasa tubuh kan jelas. Ya, apa bahasa tubuhnya Pak Jokowi? Pada saat Pak Ganjar diumumkan, Pak Jokowi di situ mengatakan ini. Kan jelas. Mana dan hadir. Apa nggak bilang apa-apa, cuma bilang jangan kesusu lagi. Pak Jokowi hadir di situ, pulang dengan Pak Ganjar, naik pesawat bareng Pak Ganjar numpang karena mau pulang ke Jawa Tengah, sholat bareng. Ya tak? Itu jelas kalau Pak Jokowi sama orang-orang lain nggak mungkin diajak sholat bareng Idul Fitri loh. Kalau hari-hari biasa bisa loh. Ini pas Idul Fitri momennya cuma Pak Jokowi sama Pak Ganjar. Kalau kita melihat bahasa tubuh aja, ya kan? Kalau kita udah bisa melihat bahasa tubuh, inilah. Jangan mengira-ngira, lihat aja kenyataannya ada. Kalau bahasa tubuh yang mengira-ngira dong Pak Oli. Karena pengalaman saya lihat hal-hal seperti itu. Jadi saya yakin Pak Jokowi
selalu bersama dengan Abis Pak dari Ganjar. 21 April, Ya. abis itu tanam mangrove Ya. bersama Pak Prabowo. Ya Gak ada kan? Pak Ganjar loh itu. Karena tanah mangrove itu Gak ada memang- hubungannya sama Menhan loh itu. Apa hubungannya pertahanan sama apa naikin celana untuk nanam mangrove? Karena kan acara nanam mangrove itu kan memang penugasan dari seluruh Forkopimda, TNI jadi terlibat situ. Jadi kan ya namanya Menhan itu menteri loh. Iya. Jadi otomatis, jadi nggak bisa disalahkan kalau menteri hadir sama Pak Presiden. Karena menteri jangan mengira-ngira secara langsung ini gitu loh. Pokoknya ada aja lah jawabannya. Ada Itu yang saya bilang tadi. Kalau Pak Ganjar menteri, ya mungkin kegiatan apa aja ada di sampingnya pasti. Itu. Cuma karena gubernur kan gak enak. Masa Pak Presiden di sana ada gubernur. Orang bertanya apa kapasitas gubernur jalan sama Pak Presiden. Ya toh, kan gitu. Tapi hari-hari khusus yang dilihat gitu. Ya kan? Kalau nanam mangrove bisa tiap saat kita buat. Tapi kali Idul Fitri cuma sekali loh sholat bareng. Pak Oli sendiri sebagai bendara umum 3 periode PDI Perjuangan ini berharap nggak sih Pak Jokowi nanti benar-benar secara verbatim benar-benar mengatakan bahwa saya mendukung Ganjar Pranowo, jadi pilihlah Ganjar Pranowo, atau iya Pak Jokowi tetap dalam bahasa tubuh yang silahkan diartikan sendiri? Saya artinya Pak Jokowi kan dari gubernur, saya udah lihat bahasa tubuh Pak Jokowi. Pasti mendukung Pak Ganjar. Ya tapi diucapkan nggak? Menurut Pak Oli harapannya itu diucapkan nggak? Pasti satu saat akan diucapkan. Nanti aja lihat tindakan-tindakan Pak Jokowi seperti apa. Ya kan? Tidak mungkin kan rahasia pemenangan kita publis terus Mbak Rosi. Masa saya harus cerita hal-hal yang kita bicarakan di belakang? Bukan rahasia pemenangan dong. Orang di belakang panggung ini sebenarnya. Kita kan nggak boleh ceritakan segala sesuatu kepada publik bagaimana kita memenangkan siapa. Kan kita lihat aja nanti supaya strategi. Kan kita lawan ini para strategi-strategi ini. Pak Oli, seberapa penting posisi wakil presiden, Pak? Wakil presiden itu penting. Calon wakil presiden kali ini. Wakil presiden itu penting karena ini kan semua elektabilitasnya seimbang. Elektabilitasnya seimbang. Nggak ada yang menonjol. Nggak ada yang menonjol. Jadi wakil presiden itu tentu harus kita pilih betul-betul membawa dukungan, ya kan? Membawa dukungan bagi kita. Benar nggak sih Pak Oli PDIP mengincar tokoh NU? Ya, kalau bicara tokoh NU, PDIP dalam sejarah selalu berpasangan dengan NU. Ya tak, zaman Bu Mega dengan Pak Hasyim Muzadi. Ya tak, Pak Jokowi dengan Pak JK. Pak JK kan tokoh NU. Ya kan? Periode kedua Pak Jokowi, Pak Kiai. NU juga. Jadi kalau bicara PDIP dengan NU itu bukan satu hal yang baru. Ada nama imam besar. Ada imam besar Masjid Istiqlal. Ada Pak Mahfud. Itu bukan hal-hal yang baru. Karena memang ya pengalaman itu. Karena kita mau bersama-sama terus. Kan begitu. Oh, nama Pak Mahfud aja juga masuk dibicarakan? Pak Mahfud ya semua orang bicarakan juga. Yang namanya tokoh-tokoh NU kan pasti dibicarakan. Siapa-siapa. Pokoknya direkomendasi NU dibicarakan di internal kita. Oh ini NU suka si A. Apakah nanti PDIP dengan siapa berkoalisi juga akan mendengar masukan dari? Ya pasti. Jadi tidak melulu hanya apa yang dilihat oleh PDI Perjuangan. Ya pastilah kita kan bicara. Dulu juga kita bicarakan siapa calon dengan beberapa ketua partai. Cuma waktu kita memutuskan wakil presiden kita serahkan ke Pak Ibu Mega datang ke Pak Presiden. Jam 12 siang itu toh, kita lihat jam 1, jam 2 ada putusan. Kan gitu. Pak Jokowi kan hari Senin kemarin ketemu dengan pemimpin redaksi. Saya sih nggak hadir karena wakil pemimpin redaksi saya yang hadir. Dan yang sekarang selalu menjadi headlines adalah cawe-cawe. Dan untuk pemilu ini akan cawe-cawe. Tapi memang ada ikutannya sih demi kepentingan bangsa dan negara. Pak Oli
lihat cawe-cawe dan itu reaksinya cukup banyak yang negatif karena dianggap nanti Pak Jokowi akan tidak netral. Dan memang ada kata satu kali Pak Jokowi mengucapkan tidak netral. Tapi kemudian diikut sertakan lagi bahwa ya tidak menggunakan TNI Polri. Pak Oli ngelihat apa sebenarnya maksud Presiden ini? Saya kira Pak Presiden tentunya sangat mengharapkan program yang sudah jalan selama 10 tahun tapi belum selesai ini berjalan dengan mulus. Ya kan? Karena itu yang saya katakan di awal bahwa konstitusi kita mengatur presiden ke depan itu selalu visi misi yang dijalankan. Tapi cawe-cawe itu ya gimana kan? Kalau orang melihat bahwa ini mau intervensi nih, mau ikut mengatur skor pertandingan. Ya, artinya kan itu yang saya katakan tadi. Pak Presiden tentunya mau programnya jalan terus. Tentu kalau dia katakan mau cawe-cawe, maksudnya Presiden ke depan itu tidak berbeda dengan apa yang sudah dilakukan ini, tapi yang belum selesai. Ya kan? Nah ini visi misi calon presiden kita. Tentunya waktu Pak Jokowi 2 periode, visi misi ini kan konsultasi juga bicara sesama kita PDI Perjuangan. Dan kita tidak akan lepas visi misi Pak Jokowi yang sudah melakukan ini untuk calon presiden kita ke depan. Dan itu yang pasti sudah menjadi komitmen bukan janji. Bahwa kita akan meneruskan program Pak Jokowi ke depan. Karena 10 tahun yang dilakukan Pak Jokowi bagian daripada visi misi yang bersama-sama dengan PDI Perjuangan menyusun. Pak Oli, bagaimana kemudian dengan anggapan bahwa cawe-cawe ini demi kepentingan melanjutkan perjuangan maka akan meniadakan kompetisi atau menghalangi calon yang dianggap tidak melanjutkan pembangunan atau yang mengusung tema perubahan jadi out dari pertandingan atau dibikin tidak jadi masuk gelanggang? Saya kira itu terjemahan orang cawe-cawe. Tapi maksudnya Pak Jokowi cawe-cawe itu dalam rangka kalau bisa demi kemajuan bangsa. Program ini jangan berhenti di tengah jalan. Itu Pak Jokowi mau cawe-cawe. Karena pengalaman kita lihat negara-negara maju. Setuju sih. Ya, toh? Setuju Pak Oli. Hanya memang itu kan ditafsirkan wah ya, ini wasit mau ikut main nih. Ikut main. Iya. Kira-kira kan. Iya kalau menangin Ganjar, kalau menangin Prabowo kan rugi juga ya PDI Perjuangan. Pak Oli. Tapi yang jelas kalau kita melihat hal itu yang tadi saya katakan tadi. 10 tahun Pak Jokowi visi misinya bareng dengan kita nyusun. Kalau tiba-tiba mau ngikutin orang lain, saya kira tidak sama visi misinya, ya kan? Iya, memang. Jadi saya rasa tidak mungkin kemana-mana, ya kan? Karena ini masalah visi misi loh. Masa tiba-tiba baru orang mau susun visi misi dia nggak tahu sejarahnya bagaimana jalannya kan gitu. Cuman kan menterinya Pak Prabowo kan menterinya Pak Jokowi, tidak ada visi menteri tapi yang ada visi misi presiden. Berarti sosoknya Pak Prabowo kan juga menjalankan visi misi presiden yang diinin oleh PDI Perjuangan. Iya, justru itu. Ngeri barang ini. Justru itu makanya saya rasa Pak Jokowi cawe-cawe itu dalam rangka menjaga visi misi yang sudah bisa. Itu visi misi itu paling nggak mesti 25 tahun baru satu negara bisa betul-betul maju, tidak ada perubahan. Kalau setiap pemilihan berganti, pengalaman saya 2 periode jadi gubernur nih, mau habis ini karena dipotong masa jabatan, belum bisa selesai selama karena 5 tahun pertama baru menyusun segala macam. Ya, 5 tahun kedua itu baru seret naik ke atas. Kayak Pak Jokowi kan 5 tahun kedua belum kepotong pandemi. Belum kepotong pandemi. Nah itu kan sayang. Nah inilah. Ya, supaya lebih lancar, tentu bersama-sama terus. Pak Oli, yang juga menjadi concern itu soal sistem pemilu tertutup dan terbuka. PDIP kenapa ngotot atau dianggap ini ulah PDI Perjuangan untuk mengubah sistem pemilu menjadi terbuka? Karena gini, sebenarnya itu tidak yang memutuskan pemilihan rakyat itu Bu Mega loh, Mbak Rosi, Bu Mega presiden. Ya. Pada saat itu Bu Mega memutuskan pilihan presiden secara otomatis dipilihkan di segala rakyat. Sebenarnya itu juga diserahkan kepada masyarakat untuk pemilihan legislatif. Sama seperti pemilihan presiden. Cuma waktu dulu kan diatur dengan sesuai dengan nomor urut. Karena apa? Pemahaman kita calon-calon
pemimpin bangsa itu harus ada seleksi. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk, tiba-tiba dia jadi ini. Karena dia punya uang lah, dia punya segala macam. Ini yang merusak tatanan politik kita. Itu yang kita usulkan kepada pemerintah yang sekarang. Karena kita melihat pengalaman untuk memilih anggota DPR. Anggota DPR. Ya. Ya toh? Pemilihan anggota DPR sepanjang masa ini terjadi hal-hal seperti itu. Kadang-kadang jeruk makan jeruk. Kadang-kadang sengketa partai antara calon ini, oh dia rebut suara saya begini bla bla. Tapi kalau dulu kan awal-awal pemilihan langsung oleh masyarakat, ya kan? Tergantung calon yang sudah disusun oleh partai, kaderisasi yang sudah disusun betul-betul dia pekerja dan orangnya bagus-bagus. Cuman ini dianggap hegemoni partai politik dan tidak mengembalikan bahwa rakyat ingin memilih siapa yang mewakili daerahnya gitu loh Pak Oli. Tapi kan itulah kembali partai politik harus dewasa. Kalau PDIP kan sudah sangat dewasa. Partai kita sudah ada ISO loh Mbak. Ya, Pak Oli, sorry. Kalau misalnya jadi PDIP itu melihat bahwa sistem proporsional tertutup itu jauh lebih baik. Ya. Supaya biar partai yang memutuskan nomor urutnya, gitu, supaya jangan karena uang atau kalau meminjam istilah Pak Yusril hanya karena viral atau keterkenalan tanpa melihat kapasitas dia jadi terpilih, gitu kan? Kenapa itu harus diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi? Tarung aja di parlemen untuk membuat di amandemen aja undang-undangnya. Jadi memang sebenarnya kan kita sudah putuskan seperti itu. Karena 2 kali kita usulkan tertutup dibantahkan oleh MK. Udah 2 kali loh, 2 kali pemilu loh. Kita minta tertutup, terbatas, tetap dimentahkan terbuka semua. Ini yang ketiga kali lagi. Jadi saya kira diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi tentang tertutup atau terbuka ini. Karena di parlemen sudah bertarung, seperti itu hasilnya ini. Nah, kita mengusulkan ini karena melihat hal-hal yang... Oke, tapi kenapa enggak di antara itu biar menjadi bagian dari pemerintah dan DPR aja? Enggak cukup kuat ini? Enggak, bukan. Sebenarnya kan sudah putus. Undang-undang pemilu kan sudah selesai. Betul, Tapi kan karena ada gugatan dari orang menyangkut terbuka dan tertutup ini, ya kita merespon. Karena kita menganggap, karena waktu dalam pembahasan juga kita merespon hal tertutup ini. Oh, PDIP memang lebih karena merasa tertutup jauh lebih baik. Karena kita kaderisasinya jelas, Mbak. Yang untuk calon anggota DPR kita ada fit and proper test, ada psikotes. Jadi terus kaderisasi poin-poinnya jelas. Yang mau jadi anggota DPR misalnya nomor 1 harus si A, walaupun dia nggak punya uang, karena dia betul-betul kader yang sudah teruji, sudah ikut sekolah partai dan segala macam. Ya, cuman itu kan mengembalikan yang banyak pengamat bilang itu partai itu jadi mengatur semuanya dan hegemoni itu ada di tangan partai politik. Cuma memang ada positifnya, ada negatifnya. Kalau pengurus partainya nggak jelas, pasti yang keluar calonnya negatif semua. Ya tak? Tapi kalau partainya diatur dengan baik, pasti yang keluar calon-calon anggota DPR itu betul-betul orang yang punya qualified. Tapi kan itu kan ini versi pemerintah, belum tentu juga apa yang dianggap dilihat baik oleh partai itu juga oleh publik baik gitu kan, belum tentu ketemu juga Pak. Makanya saya bilang ada baiknya, ada buruknya. Tinggal kita lihat. Makanya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melihat. Pimpinan Mahkamah Konstitusi ini kan memang dipilih orang-orang yang qualified. Jadi tinggal mereka lah berdiskusi mana yang paling masyarakat suka. Pak Jokowi hatinya kemana Pak untuk proporsional terbuka sama tertutup ini? Saya belum pernah ngobrol sama Pak Jokowi untuk hal ini. Ya kan? Karena saya kan jarang ketemu juga sama Pak Jokowi. Paling ada kunjungan ke daerah baru bisa. Karena cawe-cawe ini juga dikait-kaitkan tuh. Ini nanti juga pasti mau menangnya di proporsional tertutup gitu. Dikaitkan bahwa ini juga Pak Jokowi akan ikut campur soal sistem pemilu yang terbuka tertutup. Saya kira Pak Jokowi nggak sampai seperti itulah mencampuri Mahkamah Konstitusi, kan sangat independen dalam memutuskan ini. Kalau dia tidak independen, wah percuma dong kita buat Mahkamah Konstitusi. Dia kan harus melihat segala
sesuatu yang pernah kita kerjakan. Hasilnya katanya udah bocor tuh Pak, 3:6. Itu kan baru hasil bocor. Yang penting keputusan terakhir kapan diputuskan, itulah hasilnya Mbak. Benar nggak sebenarnya memang sudah diputuskan tertutup? Kalau saya mendengar belum katanya, belum. Tapi kalau hasilnya Pak, ternyata tetap dengan sistem yang awal yaitu terbuka, PD Perjuangan bisa menerimanya? Kita siap semua, mau terbuka bisa, mau tertutup. Kita kan hanya mengusulkan sesuatu hal yang lebih baik. Kan namanya demokrasi, Mbak. Amerika 300 tahun loh demokrasinya berpundak sampai sekarang. Kita baru 70 berapa? 77 ya? Ya, baru 77 tahun kita. Jadi proses demokrasi itu harus panjang baru ketemu yang ideal kayak apa. Kan gitu. Pak Oli, terakhir nih. Partai-partai di luar PD Perjuangan yang di parlemen itu bereaksi keras loh. Kalau MK memutuskan tertutup, maka termasuk ada yang bilang dari Partai Gerindra kalau salah. Kami juga punya kewenangan loh untuk mengevaluasi anggaran MK. Ya, pasti kan namanya anggota DPR. Kan tugasnya salah satu budgeting. Ya pasti dong kalau ini dia pasti melakukan hal-hal seperti itu. Itu pasti. Kita juga mengikuti semua kebijakan Cuman politik. Cuman itu Pak Oli lihat itu sebagai ini nggak sih mengancam partai politik berusaha mengancam MK yang memiliki kewenangan anggaran. Jadi semacam show mau sok kuasa gitu. Jadi artinya 560 anggota DPR sudah memutuskan undang-undang pemilu bersama-sama dengan pemerintah. Ya toh, tiba-tiba ada lembaga yang menggugat ke MK, terjadi berproses. Nah inilah ada ketersinggungan dari pimpinan-pimpinan fraksi yang tidak suka dengan tertutup. Nah, pasti mereka menyuarakan hal itu. Kalau kita mau terbuka tertutup, saya kira kita menerima. Tapi walaupun kita perlu bisa takut dong. Bisa takut dong MK kalau denger ini kan, waduh nanti anggaran kami di iniin. Ya, kira-kira jitu talk chair nggak ini ancaman artinya kan parlemen, namanya politik harus komunikasi, Mbak. Dikomunikasikan dengan hal yang baik, saya kira pasti ada jalan keluarnya. Pengalaman saya 11 tahun di DPR, semua dikomunikasikan dengan baik, semua mulus, nggak ada permasalahan-permasalahan. Mendarah umum 3 periode, yang lain susah banget bisa 3 periode. Mbak Oli 3 periode langsung. Pak Oli, terima kasih ya. Saya tahu baru benar-benar landing tapi menyempatkan di Rossi, saya sangat menghargainya untuk ngobrol seperti ini. Saya juga terima kasih karena bisa bersama-sama Mbak Rossi. Pasti kaget juga teman-teman kok mau muncul di nama Mbak Rossi. Jadi terima kasih sekali karena bisa muncul di Kabar Rossi. Kabar Rossi. Thank you Pak Oli. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.